Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Tani Abal-Abal. Nah, di video kali ini Tani Abal-Abal akan membuatkan sebuah video berdasarkan komentar dari rekan-rekan ya. Ini ada komentar dari Om Rizal, Rizal Pantom ya. Om Rizal Pantom bertanya, bandingin kapur padam sama KOH dong kak. Nah, oke siap. Mumpung stok kalium hidroksida saya juga masih lumayan banyak ya. Jadi Om Rizal Pantom pengen dibuatkan sebuah video bandingin kapur padam. Ini kapur padam dengan kalium hidroksida. Nah, ini nanti kita buktikan ya. Kita lihat sama-sama bagaimana kapur padam atau kalsium hidroksida. Jadi kapur padam dan kalsium hidroksida itu sama. Kemudian ada kalium hidroksida atau KOH. Jadi ada yang namanya kalsium hidroksida, ada yang namanya kalium. Nah, kalau kalium, nah ini kalium. Kalau kalsium itu ini ya. Kalsium itu kapur. Kalau kalium ini biasa untuk memperbesar buah atau pemicu bunga ya. Nah, kemudian ada juga komentar dari Kakak Nyong. Wah, ini kita fokuskan dulu ya. Nih ada komentar dari Kakak Nyong. Nah, untuk pH tanah 3 apakah bisa digunakan abu kayu bakar, abu bakar kayu ya, untuk bisa sampai pH 6 atau 7, 6 sampai 7 ya. Nih. Nah, kita juga udah nyiapin ini dari Kakak Nyong. Nah, terima kasih udah komentar. Kita udah siapin abu kayu. Nih abu kayunya. Ini abu kayu berarti gratis, bisa kita dapatkan di pawon-pawon. Nah, ini abu kayu. Apakah bisa menaikkan pH tanah? Nah, nanti kita buktikan. Nah, ini ada kapur dolomit juga ya. Ini yang biasa rekan-rekan itu pakai di pertanian. Nah, jadi ada kapur dolomit nih ya. Ada juga abu kayu. Nih abu kayu. Ada kapur padam. Nih kapur padam atau kalsium hidroksida. Kemudian ada kalium hidroksida. Nah, khusus untuk kalium hidroksida, ini saya tempatkan di tempat yang tertutup karena ini sangat aktif sekali ya, sangat reaktif terhadap air. Nah, jadi kalau dia terkena air atau lembab, ini muncul yang namanya panas ya. Jadi dia akan mendidih. Jadi agak berhati-hati kalau tangan lagi kondisi basah megang kalium hidroksida, ini bisa panas dan benar-benar bisa melepuh. Nah, kalau jumlahnya sangat banyak. Oke, langsung aja. Di sini kita pakai pH tester air ya. Kita pakai pH tester air karena kita pengujiannya di air ya. Nah, ini kita pakai media air saja. Nah, ini ya, airnya sama, ini 4-4-nya tuh ya. Ini pH-nya sekitar 6,5. Ini air keran biasa aja guys. Nih air keran, air dari tanah nih ya, tuh bukan PDAM ya, nggak ada kaporitnya. Ini juga yang biasa kami minum, kami rebus dulu. Nah, ini pH-nya sekitar 6,5, 6,48 tadi ya. Kita udah siapkan 4 di sini. Nah, pertama kita masukkan coba kapur dolomit 1 sendok ya, kita masukkan dolomit, kita masukkan 1 sendok abu kayu nih ke sini, kita aduk. Kemudian ada kapur padam juga nih, kapur padam 1 sendok. Nih kita masukkan. Kemudian ada kalium hidroksida. Kalium hidroksida sebenarnya keperluannya hanya sedikit, tapi kita samakan nih 1 sendok. Nah, ini kita tutup dulu.
Nah, ini kalau rekan-rekan bisa mendengar desisannya, ini mendesis ya. Saya aduk dulu untuk kalium hidroksidanya. Nah, ini KOH sifatnya kalau bertemu dengan air dia timbul reaksi panas ya. Nah, ini kalau dipegang pakai tangan juga bisa. Nah, ini licin-licin ya. Kalium hidroksida itu sifatnya dia licin, kayak sabun ya. Ini tadi kalium hidroksida kita aduk rata, kemudian kapur kita aduk lagi, abu kayu nih ya, abu kayu, kemudian dolomit diaduk, kita tunggu sampai larut ya. Nah, sekarang kita lakukan pengukuran di kapur dolomit ya. Sekarang pH nya yaitu 7,65 ya, sekitar 7,6. Nah, yang pH awalnya yaitu 6,5 ini naik pH nya 1 poin yaitu menjadi 7,7, 7,6. Ternyata cuma segitu ya, saya kira bisa lebih tinggi. Nah, ini untuk abu kayu dari tadi rekan-rekan yang bertanya, abu kayu bisa nggak buat naikin pH. Nah, ini terbaca 8,9. Nah, sekarang 9. Nah, ini berarti membuktikan abu kayu itu bisa menaikkan pH air maupun pH tanah ya. Nih, jelas-jelas di sini terbaca pH 9. Jadi kalau misalnya pH tanah atau air pH tanah atau air rekan-rekan itu pH-nya 3, terus dikasih abu kayu, ditabur maupun dikocor, nah pH-nya nanti akan naik ya. Jadi pH-nya akan naik. Jadi misalnya 3, pH 3 Anda kasih abu kayu pH 9, itu pasti naik. Mungkin kisaran sekitar pH 6 atau kisaran pH 5 gitu ya, atau bisa sampai 7 mungkin. Nah, nanti bisa dilakukan pengukuran di pH tanah ya. Nah, untuk dolomit sendiri kita cuci dulu. Nah, untuk di kapur dolomit ini tadi pH nya di bawah 8 ya. Nah, kita tunggu turun dulu. Nah, ini 7,9 terus turun jadi 7,8. Nah, ini kalau dolomit malah saya gimana ya, pH nya 3. Aduh. Oke, di sini langsung aja kita baca. Di sini untuk pH dolomit itu adalah 7,7. Nah, ini pH dolomit malah hanya 7,7. Jadi kalau pH nya 3, Anda kasih dolomit, Anda perlu jumlah dolomit yang sangat banyak untuk ke lahan Anda supaya pH nya bisa naik. Ini ada pH 7,7. Kemudian untuk kita cuci dulu. Untuk abu kayu itu sekitar 8 lebih pH nya. Wah, bisa sampai 9. Wah, ini mantap ini malah. Jadi abu kayu ini insya Allah dijamin bisa menaikkan pH tanah. Nah, pH tanah tadi 3 misalnya, Anda kasih abu kayu berarti nanti bisa naik, bisa kisaran 6. Nah, ini nanti rekan-rekan ukur sendiri ya di lahan ya. Nih, terbaca abu kayu pH nya 9,2. Nah, kemudian kita tes di kapur padam. Nah, untuk kapur padam ini pH nya 12. Nah, untuk kapur padam atau kalsium hidroksida ini pH nya 12,2, termasuk golongan alkali ya. Ini alkali 2A. Nah, ini 12,3 ya. Kemudian di sini ada KOH. KOH ini golongan paling tinggi kebasaannya ya, golongan 1A. Nah, di sini kita baca, wah terbaca 13,5
3. Nah, jadi ini yang paling tinggi. KOH ini pH-nya paling tinggi dibanding bahan-bahan yang lain. Jadi 13,5. Ini paling tinggi KOH-nya. Kemudian untuk kapur badam 12, abu kayu ini 9, dolomit ini tadi hanya 7,7 ya. Nah, untuk harga yang paling murah berarti ini gratis. Abu kayu gratis, kemudian ada dolomit. Cuman dolomit ini Anda perlu jumlah yang sangat banyak untuk menaikkan pH, karena tadi hanya terbaca sekitar 7,7. Nah, untuk kapur padam bisa sampai pH 12. Jadi kalau pH tanah Anda itu 3, Anda mau naikkan, ini bisa lebih cepat naiknya, dan keperluan kapurnya itu sedikit. Nah, ini paling tinggi, cuman harganya mahal. Ini harganya sendiri itu 1 kilo ada yang 40.000 atau 50.000. Kalau ini nggak sampai 10.000 1 kilonya ya. Jadi pH-nya 12, ini pH 13. Silahkan dipilih mau yang gratis, lumayan, bagus ini malah. pH-nya bisa 9. Nah, kemudian unsurnya ada silikon, ada kalium, ada kalsium. Nah, kalau dolomit ada kalsium dan magnesium. Kalau kapur badam itu kalsium. Kalau KOH itu kalium. Nah, ini mahal, murah, ini murah. Nah, tinggal Anda pilih mau yang naiknya cepat, ini naik pH-nya cepat, atau yang lamban, atau yang sedengan. Nah, silahkan dipilih. Kemudian saya sudah menyiapkan percobaan yang 1 minggu lalu. Jadi ini 1 minggu lalu sudah saya coba, dan ternyata ada penurunan dari pH-nya ya nih. Nah, di sini kita sudah punya percobaan kita yang 1 minggu lalu. Di sini terbaca dolomit itu mengalami penurunan menjadi 7,3. Nah, pH-nya 7,3 setelah 1 minggu. Kemudian kemudian untuk abu kayu di percobaan 1 minggu yang lalu ya, ini pH-nya menjadi 9 ya. pH-nya menjadi 9 untuk abu kayu. Kemudian untuk kalsium hidroksida. Nah, kemudian untuk kalsium hidroksida terbaca 9,4 setelah 1 minggu berlalu. pH yang awalnya sekitar 12 menjadi 9,3, 9,4. Kemudian untuk kalium hidroksida ini pH-nya sekitar 9,4, nah 9,5 ya. Jadi kalium hidroksida yang awalnya itu 12, awalnya pH-nya sekitar 13 ya. pH-nya sekitar 13, kelihatan nggak? Nah, ini kalium hidroksida setelah 1 minggu mengalami penurunan menjadi pH sekitar 9 ya. Untuk kalium hidroksida ini 9, kemudian untuk kalsium, kalsium hidroksida atau kapur badam juga stabil di 9,4 setelah 1 minggu ya, yang awalnya pH 12. Nah, silahkan rekan-rekan yang menilai mau pakai bahan apa untuk menaikkan pH tanahnya. Apakah dolomit yang tadi hanya sekitar 7,7, apakah bisa menaikkan pH tanah rekan-rekan, atau pH air. Kemudian ada abu kayu gratis, boleh dicoba. Nah, atau kapur padam yang bisa menaikkan pH sampai pH 12. Jadi pH-nya kalau 3, maka Anda kasih pH 12, bahan-bahan yang pH-nya tinggi nanti insya Allah akan naik lebih tinggi daripada yang dolomit menurut saya. Dan ini juga tinggi, cuman harganya lumayan mahal. Nah, ini ya, hati-hati juga, dia ini sangat reaktif terhadap air. Di tangan bisa panas ya, tangannya jangan sampai basah. Oke, segitu aja. Silahkan kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.